warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dengan NIM 85665179. Baiklah, saya di sini akan membahas materi modul 4, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di KB1 ada namanya Gambaran Umum Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang kajian penting dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PKN berfungsi sebagai pendidikan hukum, politik, dan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang baik. Meskipun sering berganti nama, isinya tetap sama, yaitu menumbuhkan pemikiran kritis dan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN berperan dalam membentuk siswa agar mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui pembelajaran ini, siswa diarahkan untuk menjadi individu yang cerdas, peduli terhadap lingkungan sosial, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, lalu ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama PKN adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional terhadap isu-isu kewarganegaraan, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, serta bersikap positif dan demokratis. Selain itu, PKN menyiapkan siswa agar mampu berinteraksi secara global dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat PKN adalah membentuk pribadi siswa yang beragam latar belakangnya, baik agama, budaya, maupun bahasa, menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, fokus PKN bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter kebangsaan. Tujuan PKN secara umum. Secara umum, PKN bertujuan memberikan pemahaman yang benar terhadap Pancasila, menanamkan nilai-nilai moral Pancasila, membentuk pola pikir yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, serta menumbuhkan kesadaran untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dalam menghadapi globalisasi. Karakteristik bidang studi PKN. PKN didasari pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan dan makhluk sosial yang hidup berorganisasi. Karena itu, PKN membantu siswa menjadi warga negara yang melek hukum, melek politik, memiliki semangat pembangunan, heroisme, dan patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Dalam paradigma baru, PKN tidak hanya sebagai pelajaran hafalan, tetapi juga sebagai pendidikan demokrasi. Ada 3 kompetisi utama yang dikembangkan, yaitu civic intelligence, kecerdasan kewarganegaraan, civic responsibility, tanggung jawab kewarganegaraan, dan civic participation, partisipasi kewarganegaraan. Lalu fungsi dan peran PKN. PKN memiliki 4 fungsi utama sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan hukum, serta kemasyarakatan. Dengan itu, siswa bukan hanya mengetahui hak dan kewajiban, tetapi juga mampu menerapkannya di kehidupan nyata. Nah, di KB2 membahas tentang keterkaitan PKN dengan IPS. PKN memiliki hubungan erat dengan IPS karena keduanya sama-sama membahas kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran terpadu antara PKN dan IPS membantu siswa memahami fenomena sosial secara utuh, tidak terpisah antar mata pelajaran, dan lebih bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang berangkat dari satu tema tertentu untuk memahami berbagai konsep dari beberapa bidang studi. Dengan cara ini, siswa belajar melalui pengalaman langsung dan dapat mengaitkan berbagai pelajaran ke dalam satu kesatuan makna yang lebih utuh. Karakteristik pembelajaran terpadu. Ciri-ciri pembelajaran terpadu antara lain berpusat pada anak, memberi pengalaman langsung, batas antar pelajar tidak terlalu tegas, bersifat fleksibel, dan hasil belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pendekatan ini membuat siswa lebih aktif dan kreatif. Kemudian kelebihan pembelajaran terpadu dan pendidikan kewarganegaraan terpadu. Pembelajaran terpadu relevan dengan perkembangan anak, berangkat dari minat dan kebutuhan mereka, serta hasil lebih bermakna dan bertahan lama. Pendekatan ini juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan sikap pragmatis siswa terhadap masalah di sekitarnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu di KB3, hubungan PKN dengan mata pelajaran lain.
PKN tidak hanya terhubung dengan IPS, tetapi juga dengan berbagai mata pelajaran yang lain. Model keterpaduan yang bisa digunakan antara lain model Whippet atau jaring laba-laba yang menggabungkan konsep dari berbagai disiplin ilmu dalam satu tema, dan model integrated atau terpadu yang memadukan topik-topik berbeda namun memiliki esensi yang sama dalam sebuah tema tertentu. Terima kasih, sampai jumpa.